ada penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Utsman. Mereka Kiai Imaduddin Utsman ini meneliti nasab. Menurut penelitian beliau, dari abad 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hijriah yang namanya Ahmad bin Isa, yaitu keturunan ke-8 Rasulullah SAW, hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Selama 550 tahun itu manuskrip data sejarah itu 3. Namun pada abad ke-9 ada dari tulisan kaum Ba'alawi bahwa ada anak keempat yang namanya Abdullah, kemudian ditasghir dengan Ubaidillah. Ini tidak terkonfirmasi. Artinya tidak valid Ubaidillah ini sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Tidak sesuai, tidak ada kitab sezaman mengenai Ubaidillah. Oke, saat itu saya berusaha untuk objektif. Maka saya undanglah ke Imaduddin. Saya undanglah dari Rabithah Alawiyah. Saya undanglah pembela Ba'alawi, yaitu siapa namanya? Siapa? Romail. Saya undang Gus Romail. Ini pun atas permintaan Ustadz Rizik Syihab. Dia bilang, Ji tolong undang itu Gus Romail. Saya undang beliau Gus Romail. Nah, saya undang juga Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya undang juga Ketua Rabithah Alawiyah. Habib siapa itu? Habib Taufik Assegaf. Termasuk saya undang juga Habib Rizik Syihab. Mereka nggak mau datang. Akhirnya saya undanglah Gus Abbas, kemudian Kiai Ubaidillah, bukan Ubaidillah yang Ali, bukan. Nah, di situ tadinya saya ingin menjadi mediator. Ternyata dari pihak mereka nggak ada yang datang, illa Gus Romail Abbas. Nah, dari sana kemudian saya undanglah dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, yaitu Dr. Sugeng Sugiharto, dia ahli biologi. Menurut penelitian beliau berdasarkan dari pakar DNA, lembaga DNA, Family Tree DNA. Nah, jadi saudara-saudara bisa ketik, sekarang juga bisa ketik familytree.dna.com, ketik situ familytree.dna.com, tik, akan keluar data 183 Ba'alawi berhaplogrup G. Sementara Rasulullah, Nabi Ismail AS sampai Nabi Ibrahim AS itu haplogrupnya J1. Jadi secara biologi, secara DNA nggak nyambung kepada gen Rasulullah SAW. Kemudian saya undang lagi Profesor Menahem Ali, beliau ahli filologi. Apa itu filologi? Filologi adalah sebuah ilmu tentang peradaban manusia, sejarah peradaban manusia. Nah, sebagai data eksternal, beliau menceritakan tuh, oh ternyata yang namanya orang-orang Yaman itu bukan orang Arab. Kaum Ba'alawi ini bukan orang Arab. Saat itu beliau mengatakan dia dari Yahudi Askenazi, artinya di luar dari anaknya siapa yang ke-12 ini, 12 anaknya Nabi Yakub. Itu penelitian beliau mengatakan gitu. Kemudian diperhalus dari Kaukasus. Ini data ilmiah. Di seluruh dunia data itu yang sama.
Nah dari situ maka setelah meneliti dari buku Kiai Imaduddin, kemudian ada lagi dari Kiai Haji Alawi Al-Bantani, ada lagi Kiai Haji Nur Ihya, Kiai Haji Ubaidillah. Itu ternyata mereka meneliti semua, bukan copy paste dari Kiai Imaduddin, tidak. Masing-masing mengkaji, ternyata sama kajiannya. Bahwa secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, Ubaidillah ini tidak terkonfirmasi sebagai turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terkonfirmasi. Jangankan turun Nabi, menurut filologi, bangsa Arab pun bukan. Ini dibuktikan oleh Najwa Shihab bin Shihab, Quraisy Shihab, ayahnya sama dengan Rizik Shihab. Upload grupnya ternyata adalah G, bukan J1. Arabnya cuma 3%. Yang kebanyakan tuh dari Kaukasus, dari India, dari Afrika. Bukan turunan Nabi. Nah, yang menambah saya yakin lagi, ketika sebelum ada polemik nasab, itu Muhammad Rizik Shihab, memang saya sengaja setelah saya nyatakan saya nggak yakin Mbak Alawi turunan Nabi, saya mau hapus ini Habibnya, saya nggak panggil Habib lagi. Beliau sahabat saya ini, sama-sama mendirikan Fahmi Tamami bersama Zainuddin MZ, Ki Hasim Muzadi, kemudian Tarmizi Tahir, dari ini juga Muhammadiyah. Sahabat pakai banget yang namanya Muhammad Rizik Shihab ini. Cinta saya kepada beliau luar biasa, sebagaimana cinta beliau kepada saya luar biasa. Sampai sekarang pun saya masih mencintai beliau sebagai sahabat. Wallah. Nah, ketika itu beliau mengatakan sudah ada polemik. Ini ada rambut Rasulullah. Ayo, siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, tes DNA. Nanti ketahuan tuh. Kalau bukan turunan Nabi, DNA Nabi kemana ya? DNA dia kemana? Itu viral. Viral. Sebelum ada polemik nasab. Begitu ada polemik nasab, di mana terkonfirmasi bahwa upload grup mereka adalah G, bukan J1, tidak sesuai dengan upload grup Nabi, nggak bunyi lagi yang namanya Muhammad Rizik Shihab Al-Mukarram Al-Mukhtaram. Dia mengelak, bahkan mantunya bilang haram tes DNA. Nah, ini menambah keyakinan saya bahwa kalian bukan turunan Nabi. Menambah keyakinan saya. Maka pada satu podcast saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya detiknya menyatakan hakul yakin Mbak Alawi bukan zuriyah Nabi. Habis itu Hanif Alatas dalam podcast saya tanya, itu Roma Irama bilang hakul yakin, emang ilmunya sedalam apa? Bisa menyatakan hakul yakin, emang ilmunya sedalam apa? Saya katakan, untuk meyakini hakul yakin eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aja nggak sulit. Apatah lagi untuk meyakini bahwa Alawi bukan turunan Nabi, lebih gampang lagi. Saya katakan, saya hakul yakin bahwa la ilaha illallah dari dua hal. Pertama, dari
ayat qauliyah Al-Quranul Karim. Yang kedua dari ayat kauniyah. Ayat qauliyahnya Allah SWT berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah berfirman, sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Itu satu. Yang kedua, banyak lagi ayat tentang bagaimana kita yakin bahwa Allah itu dengan ayat kauniyah. Salah satu contoh ayat kauniyah, qala ta'ala ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqah thumma min mudghatin ghayri mukhalaqah linubayyin lakum wa nukiru fil arhami man nasha' ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla. Ini ayat kauniyah.